لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bapak Ibu, mari kita buka pengajian kita di pagi hari ini dengan membaca lafaz Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, sehat saudara? Ya semuanya. Mana jamaah ini di sebelah kanan? Ratak tidak sebelah kiri. Ya, nggak apa-apa memang. Mengaji itu nggak sederhana. Diajak masuk surga itu juga tidak gampang. Murah ya Pak ya. Nah, diajak ini bagi-bagi duit cepat. Bagi-bagi surga malah susah. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya pembahasan yang kemarin ya. Kemarin kita sudah menerangkan tentang biografi ya Muhammad bin Sa'din ya radhiyallahu an. Qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fi ma 'inda nas yuhibbuka an-nas. Rawahu Ibnu Majah. Kemarin kita sudah terangkan bagaimana seorang sahabat ya yang paling terakhir yang meninggal dunia di mana Bapak Ibu, di Madinah ya, namanya Sahal bin Sa'din. Nama aslinya kemarin siapa Bapak Ibu? Oh baru selali mulai. Sulit baru aja kemarin satu selali mulai. Namanya Husnun ya, diganti ya, namanya Husnun diganti jadi Sahal ya, sulit jadi mudah kan begitu ya, gitu caranya gitu. Karena yang tidak baik ya. Usia 15 tahun sudah produktif, termasuk juga pernah ikut berperang ya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu sudah kita terangkan dan kita masuk ke penjelasan hadisnya ya. Jadi ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tuntunannya ya Bapak Ibu. Ya. Jadi bagi kita ya kalau ada sesuatu yang ingin dikonsultasikan, datang ke ahlinya. Datang bertanya. Ya seperti sahabat ini, artinya dia mendatangi, ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada persoalan-persoalan yang perlu didiskusikan, ya, ada hal-hal yang bisa tahu pengetahuan kita tidak punya tentang hal itu, maka datangi, temui. Nah, dulu zaman Rasulullah kan langsung bisa ketemu gitu loh, temui, WA langsung. Nggak ada WA, nggak ada pager, nggak ada. Ya langsung datang ditemui. Ya sekarang kan ya, tentu ini ya banyak bisa juga ya. Tapi bukan Rasul kan begitu. Ya, orang-orang yang dianggap ya, saleh dalam ilmunya bisa kita datang. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, dullani, ya, tunjukkan kepadaku ala amalin, ya, atas amal, idza amiltuhu, jika aku melaksanakannya, jika aku mengamalkannya, melakukannya, ahabbani ya Allah, maka akan dicintai Allah. Wa ahabbaniyan nas, dan akan dicintai manusia.
Maka langsung kan dijawab. Ya, faqala, maka Rasulullah SAW langsung menjawab, izhad fid dunya. Zuhudlah di dunia, yuhibbukallah, niscaya engkau dicintai oleh Allah. Zuhudlah di dunia, niscaya engkau dicintai Allah. Wazhad fima indan nas, dan juhudlah ya fima indan nas, apa-apa yang ada pada manusia, yuhibbukan nas, niscaya engkau akan dicintai oleh manusia. Sederhana ya Bapak Ibu, perhatikan ya, secara teori ya sederhana. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku ya satu amalan ala amalin, atau atas amalan-amalan ya, idza amiltuhu, jika aku ini mengerjakan, melakukannya, niscaya aku dicintai Allah dan dicintai oleh manusia. Maka Rasulullah cuma mengatakan izhad fid dunya, zuhudlah atau zuhud ya, di dunia, dicintai Allah, niscaya engkau dicintai. Dan zuhud ya, dari apa-apa yang ada pada manusia, niscaya dicintai oleh manusia. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, zuhud yang dimaksudkan di dalam hadis ini ya, apa pengertiannya gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, zuhud itu dimaknai apa kira-kira selama ini yang diterima? Pengertian zuhud itu apa? Pernah dengar belum kata zuhud? Pernah apa sering? Apa pengertiannya kalau yang ditangkap pesannya apa? Zuhud itu sederhana. Yang identik dengan kata zuhud itu yang sering berkembang di masyarakat apa biasanya? Sederhana. Jadi zuhud di dunia ya, hidup sederhana, punya duit banyak ya, bikin rumah biasa-biasa saja, Masjid pakai tas belum? atau gimana? Ya, duit banyak, beli mobilnya second, begitu Bapak Ibu. Zuhud itu gimana yang biasa dipahami? Makanya biar diluruskan, apa dulu yang salah dengan pemahaman kita? Apa yang berkembang di masyarakat kalau Islam misalkan bicara tentang zuhud, yang berkembang di pemahaman masyarakat apa biasanya? Atau tayangan-tayangan zuhud itu biasanya orientasinya kemana? Itu yang sering ke masjid itu Ustaz, pakai pakaian putih sama cingkrang, masjid untuk kampung-kampung, compang-camping gitu ya, meninggalkan dunia gitu ya, kan yang berkembang di masyarakat kita. Pengertian zuhud itu anti dunia ya. Secara umum di mana saja pemahamannya seperti itu. Jadi kalau disampaikan zuhud itu bicaranya sudah anti dunia. Di mana saja, nggak di Jawa, nggak di suku Sunda juga sama. Kalau zuhud itu anti dunia, ya. Zuhud itu meninggalkan dunia. Pemahamannya begitu, ya. Jadi yang punya istri ya, kalau sudah paham pada level zuhud, mau makan atau tidak ya zuhud, nggak usah bekerja gitu ya. Ini yang sering sampai misalkan meninggalkan keluarga. Siapa? Kenapa ditinggalin keluarganya? Ya, menentukan rezeki kan Allah. Ada yang mau medalin enggak ya kan Allah ya.
Jadi anti dunia ini yang problem, ini yang perlu diluruskan. Ya. Zuhud itu bukan anti dunia. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, pengertian zuhud yang benar itu bukan anti dunia. Nah, dijelaskan yang namanya az-zuhada itu, ya, az-zuhada, zuhud itu laisat, ya, bitahrim, ya, bitahrim halal. Ya. Jadi yang namanya zuhud itu bukan mengharamkan yang halal. Ya. Az-zuhada itu laisat bitahrim halal. Jadi zuhud itu bukan mengharamkan yang halal. Yang benar di pengertiannya. Jadi ya sama halal ya, diambil manfaatnya begitu. Atau wa idha'atil mal. Jadi bukan mengharamkan yang halal dan bukan juga wa idha'atil mal, bukan juga menghabiskan harta, ya, bukan seperti itu. Wa idha'atil mal, bukan juga menyempit-nyempitkan atau menghambur-hamburkan, ya, begitu. Jadi pengertian yang benar Bapak Ibu, jadi zuhud itu bukan berarti, ya, mengharamkan yang halal. Kemudian bukan berarti juga menyia-nyiakan, ya, wa idha'atil mal itu bisa menyia-nyiakan harta, bukan di situ. Ya. Walakin, tapi sebetulnya ayakuna ya fiyadillah, apa yang ada di sisi Allah itu awsaq, ya, awsaqun. Jadi lebih awsaq, ya, lebih kekal, ya, lebih panjang, ya, daripada apa yang ada di tangan manusia, begitu. Jadi intinya zuhud itu bukan anti dunia. Silakan Bapak Ibu bekerja, ya, silakan. Silakan Bapak Ibu juga yang mengumpulkan harta, ya, nggak ada yang salah, ya, mau halal kok, diperintahkan juga, silakan, ya, menyiapkan A, B, C, planning A, B, C, D sampai Z, silakan, nggak salah itu. Ya, ya udahlah, hidup pokoknya ngalir aja, ya nggak kayak gitu. Ada tuntunan dalam hidup ngalir aja. Justru tuntunan agama itu, selama itu halal, itu tidak boleh mengharamkan. Bekerja ibadah, ya, jemput rezeki itu ibadah. Jangan karena alasan sholat kemudian menghalangi ibadah yang lainnya, atau zikir dan lain sebagainya, padahal waktunya bisa waktu ibadah atau waktu bekerja. Maka kita malah keliru begitu. Waktunya sholat kita kerja, ya, waktunya kerja kita, kan problem. Kalau orang sudah pemahamannya seperti itu, udah problem. Ya, waktunya bisnis malah sholat, waktunya sholat malah bisnis. Itu kan sudah menyelisih, dan gaya hidup saat ini ya seperti itu, gitu loh. Baik seperti itu. Ya. Maka kaidahnya sederhana. Waktunya bekerja, ya kerja.
Waktunya sholat, ya sholat begitu. Kalau waktunya sholat kok bisnis, tinggalkan bisnisnya, kan problem gitu. Gitu saja begitu. Itu halal ya Bapak Ibu. Lagi-lagi ya, bekerja itu ibadah. Pengertian kita zuhud kan ya itu tadi di subuh ya. Perintahnya kan bertebaran di muka bumi kan begitu habis subuh ya. Habis subuh malah tidur lagi. Gimana itu kan problem ya. Habis subuh tidur lagi. Kan menyelisih perintah agama. Ya, silakan Bapak Ibu koreksi kan begitu. Karena yang berkembang sering ya, yang terjadi dalam pemahaman masyarakat kita ya seringnya seperti itu. Gitu. Kan tidak sedikit yang ya karena salah kaprah memahami zuhud, artinya akhirnya apa yang terjadi? Salah mengelola rumah tangga. Banyak itu yang seperti itu. Salah mengelola rumah tangga ya, kasihan begitu. Jadi nampaknya soleh begitu ya dirinya, nampaknya soleh dirinya, tapi ya keluarganya pontang panting mesake gitu. Merasa soleh. Ya merasa soleh. Istrinya bontang panting gitu loh. Nah suaminya wayai kerja malah neng masjid Al-Fitrah gitu. Misalkan gitu, itu salah. Ya, wayai kerja ya kerja, bertebaran di muka bumi, bertebaran di mana saja profesi yang dijalani, itu lebih mulia. Ya, sesuai dengan profesi yang dijalani. Ya, jadi sekali lagi ini kata Ibnu Taimiyah termasuk di dalamnya az-zuhdu itu ya, zuhud itu meninggalkan ma la yanfa fil akhirah. Ini Ibnu Taimiyah ini pakar di bidang zuhud ya, muridnya orang-orang besar semua ya, salah satunya adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu muridnya beliau. Itu ya kalau gurunya lulus ya muridnya juga lulus pemahamannya ya. Atau Ibnu Jauzi, nah itu murid-muridnya besar ya, hebat-hebat itu muridnya Ibnu Taimiyah. Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan az-zuhdu, yang namanya zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat fil akhirah, untuk akhirat. Itu saja kaidahnya. Jadi kalau tidak bermanfaat untuk akhirat, tinggalkan. Saya tanya, duit bermanfaat gak untuk akhirat Bapak Ibu? Bermanfaat gak uang untuk akhirat? Bermanfaat bagi orang yang beriman. Kita nggak boleh anti duit. Nggak boleh anti duit. Wah, untuk apa duit itu? Kalau untuk apa dunia ini? Pemahaman yang keliru. Ya, tidak sedikit orang yang mengatakan untuk apa dunia ini, salah itu. Salah kaprah memahami itu. Justru dunia ini ladang untuk menanam. Itu orang tua dulu tuh membahasakannya sangat sederhana ya. Dunia ini ladang untuk menanam. Nah kalau dengan dunia ini kemudian kita bisa menanam untuk akhirat kita, manfaat gak? Manfaat. Punya duit banyak, punya harta yang banyak, ya diapakan? Ditanam. Jangan dikoleksi juga, ditanam, perintahnya itu. Ya, ditanam di mana? Ditanam pada tempat-tempat yang bisa memberikan kemanfaatan untuk akhirat. Contohnya apa? Misalkan, ya kita bicara yang sederhana dulu, Bapak Ibu. Ya,
nyekolah ke anak itu ibadah nggak? Ibadah. Maka orang tua jangan pelit membiayai pendidikan anak. Mampu kok boleh sekolah saya gratis saja. Carikan lembaga pendidikan yang terbaik, yang bagus. Ya, walaupun ada yang gratis, walaupun ada yang gratis. Cari lembaga pendidikan yang terbaik. Duit kok Pak. Silakan itu di keluarga. Tidak sedikit pemahaman, banyak itu saya perhatikan duitnya mampu tapi nyekolahin anak ke yang gratis gitu. Duitnya buat infak mampu anaknya dititipin ke saya gitu. Ngapain? Cari yang lebih bagus ya. Itu satu yang sering di masyarakat kita nih. Memberi makan yang terbaik untuk keturunan kita, ibadah enggak? Ibadah. Berikan makan yang terbaik untuk anak keturunan kita itu. Tidak sedikit kok masyarakat kita ini punya pemahaman yang kebalikan gitu. Subuh tak? Subuh, yo gue makan harus subuh gue. Aku harus tuku motor. Aku harus tuku kendaraan yang belum tentu bermanfaat untuk akhirat gitu loh. Akhirnya apa yang terjadi? Ya kasusnya stunting misalkan di banyak provinsi tulisannya itu di balik ke pinggir jalan besar itu di kota-kota atasi stunting dengan makanan apa namanya kasih makanan ikan nila gitu. Itu saya hari apa itu baca di mana ya di Purworejo saya baca di Purworejo atasi stunting dengan memberikan makan ikan nila bahasa gitu. Ya ada pemahaman masyarakat Bapak Ibu ya kayak gitu. Kalau bisa ngirim, ngapain harus ngasih makan yang terbaik? Itu salah kaprah itu. Jadi kasus stunting di beberapa provinsi itu yang terjadi di masyarakat itu bukan karena tidak mampu Pak. Problemnya loh masyarakat kita bukan karena tidak mampu untuk membeli makanan yang punya nilai gizi. Tapi karena tadi pola pikir yang salah gitu loh. Kalau bisa ngasih yang sederhana tanpa gizi, ngapain harus ngasih makan yang paling bergizi? Ya, padahal Bapak Ibu, Ibnu Qayyim ya beliau itu menulis ya di salah satu banyak ya bicara tentang beliau itu banyak banget tuh. Bicara tentang misalkan kesehatan hati yang belum menulis memaparkan di Ighathatul Lahfan itu membahas tentang bahasan masalah nutrisi. Beliau juga nulis di Nabawi kan begitu mengkaji tentang masalah nutrisi. Nutrisi fisik itu penting Bapak Ibu untuk anak itu penting sekali. Anak-anak itu harus dikasih nutrisi fisik yang terbaik di awal-awal itu. Sesuai dengan kemampuan lah sekarang itu kan ya insya Allah nggak sulit Pak ya sebetulnya. Kalau di kampung kan kita ya ternak ayam gitu ya jangan didol itu loh, udah gede waton didol aja ya Pak ya dibeleh gitu kan kayak anak-anak cucunya saya bergizi gitu beleh betul tuh ternak ayam buatan didol aja gitu loh. Aduh ya Allah, ya dituku motor gitu loh, sampai stunting gitu. Menjadi nutrisi fisik kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu penting. Beliau mengatakan bukan sesuatu yang tidak penting, beliau itu mengatakan penting. Walaupun beliau mengatakan nutrisi ya ruh jiwa itu lebih sangat penting gitu loh, bahasanya begitu.
nutrisi fisik itu penting, tapi lebih sangat penting lagi nutrisi masalah jiwa itu lebih sangat penting. Berarti apa? Yuk fisiknya ya harus diopeni, diseriusi, jiwanya juga, ya nafsnya juga harus diopeni, hatinya juga harus dikasih nutrisi yang terbaik. Itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nggih Bapak Ibu, diedukasi anak-anak cucunya jangan sampai ya Allah. Itu betul Pak, saya tanya sama pemerintah itu saya datang ke pemerintahan, ketemu secara langsung di satu provinsi, yang ngobrol-ngobrol dengan pejabat begitu, kenapa sih ada stunting begitu? Nah, dia pemahamannya bukan karena nggak ada duit gitu, tapi karena pola pikir yang salah. Ya, monggo Bapak Ibu ya diluruskan lagi. Kasih anak keturunan kita ini itu ibadah Bapak Ibu, itu ibadah. Makanya kenapa IQ anak-anak kita ini ya kurang-kurang gitu. Bisa jadi ya isinya tadi ya kurang memberikan nutrisi fisik yang baik gitu. Jangan kirim-kirim lagi. Di akuarium dikasihnya gudeg guys. Ya, walaupun makanan favorit saya tidak menyebutkan merek nih Mbak. Yo kasih ya bergizi. Ya, kaya akan nutrisi yang paling kaya untuk otak apa? Ikan kan sangat mudah sekali didapati. Ya, tapi ya kita problemnya ya teknologinya belum terlalu serius. Ya. Nah ini ya Bapak Ibu. Jadi zuhud kata Ibnu Taimiyah itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Udah. Kalau itu bermanfaat, udah kerjakan, lakukan. Nah, kebaikan akhirat kita ini berkorelasi dengan dunia ini, Bapak Ibu. Kebaikan akhirat kita nanti itu sekali lagi berkorelasi dengan kehidupan dunia ini. Lalu sebelum kita masuk ke akhirat, hidup di dunia ini lah untuk memetik yang kita lakukan yang selama kita di akhirat nanti, di alam barzakh nanti, itu korelasinya kemana yang dievaluasi? Ya dievaluasikan kehidupan di dunia ini. Maka perhatikan keselamatan hidup kita masing-masing itu sangat penting. Bapak Ibu, perhatikan keselamatan kita masing-masing. Serius, bahaya. Tadi yang punya harta ya ditanamkan, dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, ya itu tentu lebih baik. Ya. Bisa memberikan yang terbaik ya untuk misalkan pelayanan kegiatan sosial kemanusiaan ya, itu tentu luar biasa harta yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Nah salahnya kita ini pemahamannya tadi justru malah meninggalkan dunia. Akhirnya dunia dikuasai oleh siapa? Orang-orang yang tidak beriman. Nah kalau harta dunia ini sudah dikuasai oleh orang-orang yang tidak beriman, kira-kira masalah enggak? Punya nilai kebaikan nggak untuk kita? Enggak. Beda ketika sesuatu itu dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Pasti imbasnya positif, pasti memberikan kebaikan, kemaslahatan bagi orang-orang yang beriman. Karena ada yang salah tadi meninggalkan dunia, akhirnya ya kondisi umat Islam saat ini ya cukup memprihatinkan ya dari banyak sisi ya, termasuk problem tadi stunting aja masih banyak ya, karena ada pemahaman yang keliru.
Ya. Nah, dikatakan qala fil Ihya, ya, dikatakan di dalam kitab Al-Ihya, ya. Ihya Ulumuddin, ya, karangan Imam Ghazali, ya. Beliau banyak mengupas tentang itu, ya. Imam Ghazali mengatakan az-zuhdu fid dunya, zuhud di dunia itu maqamun syarifun. Itu termasuk makom, ya, kedudukan yang mulia gitu. Min maqamat as-salikin, kedudukan orang-orang yang, ya, salikin, menempuh jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi zuhud ini termasuk makom tingkatan yang syarif, ya. Ya, tinggi lah, ya. Orang kalau bisa zuhud ini, ya. Dan ini termasuk jenjang untuk melakukan perjalanan menuju as-salikin, menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yantazimu hadzal maqam, dan proses menuju ke sana itu, untuk memperoleh makom tingkatan ke sana itu, ya, harus dilakukan dengan, ya, proses, ya, atau wayan tazim itu, ya, programnya apa, ya, sehingga seorang itu bisa mencapai jalan, ya, suluk, ya, menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, min ilmin, harus dengan ilmu. Imam Ghazali mengatakan min ilmin, dengan ilmu. Untuk sampai ke derajat zuhud itu harus dengan ilmu, ya. Yang kedua, wahalin, hal itu bukan keadaan, ya, dalam kajian tasawuf itu hal itu bermakna iman, bicara tentang iman. Kemudian yang ketiga, wa amalin, kemudian dengan amalan, kasairil maqamat, maka kita akan memperoleh, ya, tadi zuhud itu. Jadi zuhud itu bisa diraih, bisa ditempuh bagi mereka-mereka yang ingin menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, salikin, ya, perjalanan menuju, ya, Allah Subhanahu wa taala. Makom itu hanya bisa diperoleh, satu, dengan ilmu, ya, yang kedua dengan hal, dengan iman, kemudian yang ketiga dengan amal. Nah, kata Imam Ghazali di sini dijelaskan, wa zuhud itu ibaratun an insirafir rabbah ani syai' ila ma huwa khairun minhu. Nah, kata Imam Ghazali, beliau mengatakan yang namanya zuhud itu adalah bentuk ibarah, bentuk permisalan, ya, yaitu insirafur rabbah ani syai' ila ma huwa khairun minhu, memalingkan bentuk-bentuk kesukaan, ya, terhadap sesuatu, kemudian dia memilih yang terbaik, gitu. Ya, kita menyenangi sesuatu, ya, Pak, ya, senang, gitu. Tapi dia apa? Ila ma huwa khairun minhu, dia memilih yang terbaik dari sekian kesenangan-kesenangan yang ada. Misalkan tadi duit, contoh yang paling mudah yang dipahami oleh kita kan duit, ya, Pak, ya, punya duit, punya uang, punya harta, ya. Misalkan kita punya harta itu sesuatu yang disenangi, kan, disukai, kan. Siapa yang tidak suka? Ada nggak orang kalau kita ini yang tidak suka duit?
Ada nggak yang tidak suka harta? Semua kan suka gitu. Nah, salah satu bentuk kesukaan kita terhadap itu, ya, itu normal-normal saja, baik-baik saja. Tapi kata Imam Ghazali, dia akan mengarahkan ilama huwa khairu minhu. Dia bukan dia tidak hanya fokus terhadap hal yang menyenangkan saja, hal yang disukai saja, tapi dia berusaha untuk meraih sesuatu yang terbaik dengan hal itu gitu. Jadi bagaimana tadi bukan persoalan hanya disukanya saja gitu loh Pak, tapi sesuatu yang suka ini harus kita arahkan terhadap sesuatu yang terbaik gitu loh, yang itu menjadi pilihan khairun. Misalkan yo baju buku biar kaget gitu. Nah, suka. Dia daripada digoseng koyo ngono kan yo. Daripada ibu-ibu boleh nggak ibu-ibu beli tas yang harganya sampai 1 miliar dipegang di tangan, boleh nggak? Yo boleh saja. Tapi kalau lihat tetangganya hidupnya aja pada belangsak gitu. Yuk kalau ditanya boleh, halal nggak? Halal gitu. Boleh nggak secara syariat? Ya boleh, duitnya dewe, nggak ada yang komen juga halal. Tapi tentu mengalokasikan yang 1 miliar untuk sesuatu yang terbaik untuk akhiratnya dia, itu yang lebih baik. Nah ini Imam Ghazali itu maksudnya begini. Ya, makanya banyak yang kadang-kadang ya banyak orang yang ya dalam pandangan negatif ya terhadap Imam Ghazali. Kalau ditanya buku iya apa itu tidak boleh begitu kan, bisa jadi pemahaman yang tidak benar begitu. Ya. Jadi dia berusaha memalingkan dari kesukaan-kesukaan yang selama ini hadir dalam dirinya, kemudian dia lebih menjatuhkan kepada pilihan yang terbaik begitu. Ya. Ya. Ya, beliau mengatakan waqajaratil ada, jadi kita suka melihat ya tradisi ditaksis ya ismuz zahid, orang yang pelaku zahid ini biman taroka dunia ya meninggalkan dunia, bukan seperti itu kata Imam Ghazali. Kita suka melihat menyaksikan ada tradisi yang berkembang sehingga dia menghususkan gitu. Ya intinya menolak dunia, meninggalkan dunia, ini nggak benar gitu. Ya tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya sama seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah ya, sangat ringkas ya Ibnu Taimiyah yang mengatakan ya karena beliau ya dahsyat banget ya beliau. Ya, pokoknya kalau meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat sudah clear begitu. Kalau itu ada manfaatnya untuk akhirat, silakan begitu. Ya, jadi jangan sekali-kali ngomong untuk apa dunia ini. Dunia bermanfaat bagi orang yang beriman. Ya, harta bermanfaat bagi orang yang beriman. Akan memberikan kebaikan atau kemaslahatan. Nah, di sini dijelaskan lagi walaysa minaz zuhdi, dia tidak dikatakan orang yang zuhud itu meninggalkan harta ya. Kemudian ya kebalikanlah seperti itu ya, meninggalkan harta dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Ini dijelaskan lagi izhad fid dunya yuhibbukallah, sama juga ya. Sarannya adalah yang seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah ya, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Nah Ibnu Rajab beliau mengatakan az-zuhdu fid dunya
zuhud di dunia itu ada 3 jenis, 3 macam, dan semuanya itu termasuk dalam amalan-amalan hati, ya, bukan amalan-amalan fisik, bukan amalan badan. Ya, jadi Ibnu Rajab mengatakan yang dimaksudkan zuhud di dunia itu masuk di dalamnya semua amalan-amalan hati, amalul qalb, ya, bukan amalan-amalan jawarih, ya, bukan anggota badan, ya. Nah, inilah intinya begitu Bapak Ibu. Zuhud ini penjelasannya sama ya, wasab bimaidin nas yuhibbukan nas juga sama, ya. Beliau mengatakan ya, termasuk yang wasab bimaidin nas, ya. Ya ada kalanya kita ya harus yakin, ya, jangan ya memposisikan diri secara tepat gitu, wasab bimaidin nas, ya, memposisikan diri secara benar gitu, ya. Zuhud dari apa-apa yang dimiliki oleh manusia bukan berarti tadi melemahkan, ya, melemahkan yang menjadi, ya, ibadah kita gitu loh, bukan seperti itu, ya. Kalau kita mampu bergerak, bekerja dan lain sebagainya, monggo gitu, ya. Tapi ujung-ujungnya kembali lagi kan begitu. Ketika itu sudah terjadi dalam kehidupan kita, ya, dari ikhtiar maksimal yang dilakukan oleh kita, ya sudah gitu. Selanjutnya serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin begini begitu kan begitu, ya, kita berusaha ya menjalankan sesuai dengan tuntunan syariat ini, ternyata gitu loh, ternyata hasilnya sesuai dengan apa yang ada hari ini, ya kita seperti tadi, ya udah, kita nggak usah kemudian kacamatanya hidup orang lain gitu, ya sudah, kalau memang itu menjadi anugerah rezeki, itulah yang disyukuri gitu. Jangan justru malah tadi ya meniru hidupnya orang lain ya, yang belum tentu bisa dilakukan dalam kehidupan kita kan. Jadi tidak jelas kan jalan hidupnya begitu. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan, agak panjang tapi penjelasannya intinya seperti yang dikatakan oleh Imam Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Bicara tentang zuhud itu bukan anti dunia, ya, tapi meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Udah, itu saja ukurannya. Kalau itu ada manfaatnya, monggo dimanfaatkan. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kalau ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Masalah zuhud kalau ada yang ditanyakan. Nggak ada? Nah, sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu. Artinya sudah harus lurus pemahaman kita ya. Kalau zuhud itu bukan anti dunia, hidup harus compang-camping gitu ya. Kemudian menyelisih kehidupan yang normal, gaya orang kerja, boleh duit malah menungguin di masjid, misalkan, itu juga nggak benar. Benar, itu tindakan-tindakan seperti itu tidak dibenarkan. Allah alam bisawab. Mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.